Oke, Pak Dokter. Kenapa? Sehat, Bro. Alhamdulillah sehat. Pak Cip. Itu yang nonton banyak apa tuh, gila. Ini mau ngematengin apa sih, 50.000 orang? Ya kita gini aja, bikin berseri aja gimana? Kayaknya seru deh, berseri part 1, part 2 nih. Ya, we'll see lah. Jadi, dokter lokasi di mana sekarang nih? Aku panggil dokter apa Cip? Aku panggil dokter apa Cipeng, yo? Cipeng aja, Mas. Apa artinya Cipeng? Soalnya saya ada nomor... Saya ada temen namanya Cipeng juga di Malang. Dia punya band namanya Bunga Loma. Ya, Mas Cipeng itu lucu orangnya. Dia dulu kalau konser tuh bawa babi dia. Ke panggung di Malang loh. Iya di Malang. Mas Tirta. Beli ini flash lu. Beli. Halo. Bro. Kuat. Kuat kita. Bersinar. Ayo ulang. Ulang. Woi. Kita bersinar. Dah. Oke, men. Jayalah Indonesia baru. Apa namanya? Itu apa tuh, asap apa tuh? Tiba-tiba banyak asap, Dok. Lagi fogging? Enggak. Oh, asap Jamaika. Fogging nih. Ini kita nggak ngobrol-ngobrol dari tadi. Oke, Mas Tirta Surabaya, toh? Jogja aku, Mas. Oh, Jogja. Pantas gue temenan sama si Iku ya, si Asu, siapa? Yuki. Yuki, Sidlisya, siapa lagi? Heru. Oke, Mas. Jadi, bentar. Coba suaranya Mas Cipeng dikerasin lagi, Mas. Volumenya Mas Cipeng. Ngegas dong ngomongnya. Kue itu. Dengar gak? Ngegas. Dengar gak? Ini. Gas gila nih. Ini soalnya banyak orang bilang ini keduanya sama-sama ngegas. Nanti ntar ketemu pasti nggak ada yang ngegas. Pasti nggak ada ngegas semua. Kalau jadi. Ya udah sama, Fred. Yang ininya buat X. Yang X. AirPod bisa. Apa itu? Pakai Bluetooth. Nggak mau. Cipeng disuruh pakai genset. Mas Cipeng disuruh pakai genset. Asu. Aduh, gimana Mas penjualan sepatunya? Bisa ditanya. Ini mau bahasa apa sih ini sepatu apa? Denger. Pakai pendala, mana pendala? Ini pakai pendala nih, nggak mau kalah nih. Nih. Mantap. Oke, mirip sama yang saya jual di sini. Jadi sebenarnya gini Mas, ini. Siap. Oke, Jadi fans Amerika ngontak saya menjebak Mas untuk menunjukkan sepatu Mas yang hampir mirip dengan fans. Jadi ini saya lagi bagian dari teori konspirasi ini. Ini konspirasi fans, jangan-jangan Mas kayaknya. Oke dah. Oke, kita cukup ya gini ya intermezzonya ya. Mari kita agak serius mungkin. Bisa? Masuk kan? Masuk. Oke. Oke. Ayolah. Kan gini, sebagai orang lapangan, saya ingin dengar. Soalnya saya percaya Mas Cipeng ini punya peran sedikit kayak semacam whistleblower gitu loh. Mas Cipeng tahu whistleblower? Beli. Ini suaranya kecil banget. Gue pakai ini deh, pinjam headset ntar. Oh, ini kerjaannya CIA nih. Dia harusnya pakai sound nih. Ntar gue akan cari headset. Ada nggak? Saya 5 menit loh. Saya 5 menit loh bikin rambut ini buat Mas Cipeng nih. Jambulnya biar. Saya bukan touch up dulu deh, rambutnya berantakan. Jadi kita gini jadian. Bentar. Ini jangan dini ya, jangan dini. Ini siapa ya? Jangan di close. Oke. Nggak tahu caranya juga nge-close Mas. Aduh. Oke kawan-kawan, buat yang lagi santai, angkat gelasmu. Buat yang nggak minum, angkat tehnya. Jangan banyak-banyak minum teh. Ini suara saya serak karena 3 hari ini minum teh terus-terusan. Aduh. Ini alisnya udah mau. Ya. Dokter Tirta kayaknya diculik. Ini kayaknya Dokter Tirta dijemput tim mawar ya. Ini hilang tiba-tiba hilang. Yo bangun Bali subsidi petani. Mana gitarnya Mas? Sambil ngisi waktu.
harus. Wih. Mas Heru segidok ya. Mas Heru tumben kowe non. Sehat-sehat. Lali. Oke, Dokter Tirta datang lagi. Saya mau ngamen. Bangun Bali, subsidi petani. Kita semua. Oke. Jancuk. Oh, sorry, Cuk. Gak apa-apa kalau di Bali jancuk itu naskleng. Maksudnya DJ. Ini DJ itu mabuk ya. Mas Ade, nama DJ-nya DJ Sade. Dengar gak nih? Udah dengar gak? Oke, ini enak. Oke, ini enak nih, enak. Enak lah. Oke Mas, saya Yo, ini ke awal tadi toh. Jadi saya pikir Mas Cipeng ini punya sifat sedikit kayak semacam whistleblower. Whistleblower tuh orang dalam yang sering mengeluarkan statement yang orang di instansi itu mereka tidak keluarin gitu demi banyak pertimbangan. Jadi Mas Cipeng saya lihat sih sering mengeluarkan informasi-informasi yang tidak dikeluarkan oleh institusi resmi. Jadi saya ingin Mas Cipeng coba bercerita dari kacamatanya Mas Cipeng, saya ingin tahu di lapangan tuh kayak gimana Mas? Jadi kalau gini nih. Ini ngegas lah biasa aja nih. Aduh, saya ada alasan buat ngegas. Ntar kamu ngomong yang agak bener kan, orang ngegas ketemu ngegas jadinya biasa aja, jadi ya netral. Nanti kalau Mas ada yang ngomongannya mungkin saya anggap kurang masuk akal, mungkin saya ngegas. Tapi kayak enggak sih, soalnya Masnya kelihatannya baik ya mukanya. Muka baik, fuckboy gitu. Oh, kamu fuckboy? Orang tuh Ajiga, fuckboy sampean tuh pasti kan. Alhamdulillah udah bertobat sekarang. Jadi di era saya nggak ada istilah fuckboy. Dulu namanya Angelo. Oke Mas, silakan Mas. Oke. Jadi thank you sih Bli. Jadi kalau yang kesempatan di lapangan itu yang nggak disorot sih yang pertama adalah ya aku akuin sih itu tingkat kelelahan tenaga medis. Benar begitu ya Pak Dokter ya? Ya, tingkat kelelahan suara dokter. Jadi saya sudah siapin banyak data. Anjir, bawa berkas. Nggak boleh kalah, kita bawa berkas. Ada berkas nggak? Wah, nggak bawa, kita kalah coy. Jadi kalau yang pertama itu tingkat kelelahan. Iya. Tingkat kelelahan. Berarti mayoritas tenaga medis yang gugur tuh mayoritas lelah dong? Nah bukan, kalau yang gugur kemarin itu, gua kemarin baca sih. Kalau yang dilakukan lo tanya Mas Bli kan, Mas Bli itu piye itu? Mas Jerry ya, kan, beli Mas Jerry aja. Jadi Mas Jerry kan tanya yang di lapangan kayak apa. Yang pertama tuh jujur hampir banyak orang yang anak muda tuh kelelahan kalau yang muda. Karena kan yang kita kan di garda depan, garda terakhir sih. Dan kedua tuh sudah banyak pasien ya? nggak jujur, nggak jujur. Banyak pasien nggak jujur. Dan yang ketiga, dalam konteks apa Mas nggak jujurnya itu? Jadi nggak jujur mereka ini rata-rata tuh mereka ada gejala COVID, pernah mereka datang ke tempat COVID, tapi nggak mau ngaku karena jujur mereka tertekan. Nah jadi kalau omongannya psikologi itu memang benar, karena mereka tuh tertekan nggak mau ngaku. Mereka karena tertekan, mereka nggak mau ngaku karena takut di sinis, takut di stigma, ya kayak stigma kita kayak HIV lah. Nah yang ketiga yang jarang banget kesorot itu adalah selain APD ya, kalau APD orang udah pasti tahu lah, APD pasti nggak tahu. Itu banyaknya media-media yang memplesetkan statement dokter sih. Dibawa ke arah mana Mas? Ada mengikuti narasi tertentu nggak? Kalau yang paling parah sih kemarin sih, itu kalau nggak salah ketua ID ya, Pak Daeng ya. Ketua ID, Pak Daeng, ketua PBID itu kemarin kan sempat diwawancara oleh salah satu media. Bagaimana bentuk distorsi informasi yang nyampe ke publiknya? Coba kalau jelaskan. Pada waktu itu sih, kalau nggak salah ketua PBID kemarin Dr. Daeng itu mengatakan, kalau nggak salah ya, itu dia mengatakan kalau tes massal itu nanti yang kemungkinan kecek itu akan banyak, jadi hasilnya bisa meningkat. Tetapi tiba-tiba di beberapa media tertentu itu digoreng seolah-olah ID mengatakan 1.000 jenazah dan akhirnya dibetulin dan akhirnya kami para dokter dihujat, walaupun akhirnya kedepannya ketua ID klarifikasi bahwa itu framing dan akhirnya diklarifikasi bahwa kami nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah jadi kami itu rata-rata kalau kemarin statement takut karena semenjak kejadian itu jujur kita takut dipelintir. Karena aku juga pernah dipelintir juga kan omonganku. Nah, tapi kalau kita tuh udah posisi kelelahan,
under pressure. Nah kalau yang gugur, jujur aja, dari 35 yang gugur, kalau nggak salah ada 3 35. 35 ya? Kemarin gugur, sekarang udah gugur udah berapa? Betul. Berapa? 35 ya? Dari 35 itu kalau nggak salah ya, Pria, itu ada beberapa, ada 6 atau 7 kalau nggak salah nih disclaimer yang tidak karena COVID secara langsung. Dan ini semua di Jakarta, mostly? Enggak, menyebar. Oke. Terus Paling banyak ada paling banyak di mana ya? Gue nggak baca deh. Kalau yang data, kalau yang wafat paling banyak, gugur paling banyak. Jakarta ya? Iya paling banyak Jakarta. Terus ada yang tertular dari luar negeri, benar nggak? Ada yang import case, terus ada yang tertular dari tempat praktek, terus ada yang karena kelelahan rest area tertular, ada yang karena sakit jantung juga. Jadi kalau omongan ada dokter yang sakit jantung juga? Ada itu 6 orang pokoknya ada. Jadi emang itu udah dijelaskan. Iya sakit jantung karena kelelahan, tapi dia jadinya kena heart attack. Ya stres ya. Stres, benar. Kayak stres heart attack. Terus ada yang karena dia ketularan dari pasien yang nggak jujur. Jadi emang tertularnya banyak walaupun finishingnya COVID. Tapi kalau nggak salah dari 35 6 ya. 6 yang karena nggak COVID ya. Oke. Iya 6. Jadi kalau yang Mas Cipeng kenal secara pribadi ada berapa orang tuh yang gugur itu? Yang satu tuh Prof Iwan tuh guruku. Oh, yang senior itu. Ya, itu yang ngebuat kayak ikatan emosional lumayan tinggi karena beliau guru. Beliau kalau salah ketularannya di pesawat. Ketularannya kalau bukan di rumah sakit toh? Bukan di kalau rumah nggak sakit. salah kalau Prof Iwan itu dia non klinisi Mas, jadi dia peneliti obat. Oke. Oh 25 bukan 35 ya? Oh Mas revisi Mas, yang wafat 25 Mas. Oh kan menurut 35 itu sama 35 sama apa? Oh, kalau 35 itu tenaga medis, kalau dokter 25. Itu kan dokter sama tenaga medis kan beda itu. Iya, kalau tenaga medis tuh di sini masih 25 soalnya. Iya, kalau tenaga medis itu sama perawat juga kan. Perawat. Jadi kalau dokter doang 25, kalau sama tenaga medis 35. Tapi saya boleh nanya nggak sesuatu ke Dr. Tirta? Ada nggak kurikulum kedokteran modern yang mengajari calon tenaga medis atau calon dokter untuk mengatasi situasi pandemi seperti ini? Ada nggak di kurikulum basic? Kalau kurikulum yang mengatasi pandemi seperti ini, jujur ya, dari kita belajar yang flu Spanyol 100 tahun lalu sih, mencegah infeksinya, jujur. Mencegah, mengerem infeksinya. Jadi, secara psikologi, kan waktu itu belum ada teknologi. Jadi, emang nggak ada protokol untuk menghindari media, menghindari informasi-informasi yang sifatnya belum pasti gitu. Nggak diajarin nggak di kurikulum Mas ya? Iya, kalau yang jujur aja mereka mengajarinya lebih ke protokol kesehatan sih, kayak membatasi pertemuan, mengurangi, intinya memutus rantai infeksi, intinya itu aja. Jadi kalau untuk gimana? Tapi rantai infeksi secara psikomatiknya belum diputus. Ya, makanya target utama dari kalau kurikulum kedokteran itu ada 2 sih. Prevensi sama penyembuhan, kurasi. Kurasinya yang hadapi garda terakhir kan, yang di IGD, yang di ruang isolasi. Nah, untuk sisanya prevensi dan edukasi. Nah, untuk garda prevensi edukasi itu pemutusan infeksi, maka ada physical distancing dan kawan-kawannya. Cuman kalau yang gue setuju dari omongan Mas D itu adalah emang dari awal tuh tujuannya pemerintah itu menenangkan. Ya, jadi Mas setuju nggak kalau Dokter Terawan itu di awal itu sebenarnya move-nya dia tuh tepat atau tidak, Mas Ipeng? Di awal dia mengatakan tuh menenangkan masyarakat. Tujuannya walaupun ada beberapa statement beliau yang mungkin entah dipelintir media atau mungkin cara ngomongnya salah, itu diterimanya salah. Kalau dipelintir sudah pasti ya. Kita berdua sudah tahu kan media Indonesia. Iya, ingat nggak Pak Terawan tuh di awal pernah ngomong kayak gini bahwa virus COVID pernah sembuh sendiri, ingat gak? Di awal banget. Iya, betul. Dan beliau itu tentara. Jadi saya kan lihat basicnya Pak Terawan ini, beliau tentara. Paling tidak beliau paham. Kalau saya menurut saya, teori saya pribadi, Pak Terawan ini tahu 100% persis skema ini. Makanya beliau sering ngomongnya terlalu santai, dan order dari pusat
tanda kutip bukan di Jakarta ya. Mungkin Pak Terawan disuruh diam dulu. Makanya sekarang dia kan hilang. Mungkin Mas Ipeng bisa ngejelasin kenapa Dr. Terawan hilang sekarang. Wah, kalau itu aku nggak tahu itu. Jujur aja kita juga kayak kalau masih nggak ada berita, nggak ada selentingan di kalangan apa di grup WhatsApp om dokter yang genit-genit yang suka bagi-bagi foto-foto suster. Nggak ada. Oh, kayak nggak pernah ya kan. Itu grup WA tidak pernah masuk grup WA siapa nih? WA aku udah pasti. Mas, umurnya Mas Ipeng berapa umurnya? Aku separuh umurmu Mas, aku 28, dirimu 50 kan. Anjing. Masnya baru 28. Oke. Dirimu 40 kan. Kalau bahasa Inggrisnya gini, apa Mas tuh kayak wine. Makin tua tuh makin gak ada yang beli karena mahal. Dirimu laku-laku Aku 43 Mas, wong Jember istriku loh. Oh iya makanya. Jember, iya bos. Itu Jember campur itu keju. Mas Ipeng udah berkeluarga loh? Iya. Di Jakarta semua keluarganya? Enggak ada. Kalau aku kebetulan jujur aja ada. Nggak ada kebetulan Mas. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Pinter juga kok ya. Kalau aku anak ada di Jogja anak. Oke. Nggak perlu dijelasin banget sih, soalnya saya takut dicari orang-orang pedofilia nanti lokasi anak-anak. Nggak, soalnya gerakan pedofilia ini nanti di ujung pembicaraan ini kita akan menuju ke sana, dan ini ada korelasinya dengan COVID ini. Nanti saya cerita ke sana. Ini masih panjang ini bro. Nanti ini ada hubungannya. 2 jam cukup di 2 jam, makanya ini kayak gini nih. Kurang sih. Kalau stok saya sih ada untuk 3 tahun sih. Belum tahun bos ini. Saya Pokari ya di sini. Oke, Mas Ipeng. Oke, tadi kita tuh pertama kali ngomong tentang ini ya, tentang gugurnya tugas medis. Kan waktu itu saya bikin statement waktu Pilpres kemarin itu ada ratusan ya yang meninggal ya, Pilpres petugas di pemungutan suara, dan itu nggak jelas kan sebabnya apa, terus beritanya juga simpang siur. Itu saya pikir ya itu kan sebuah konspirasi. Itu kita sepakat nggak kalau kematian wafatnya petugas TPS waktu itu di Indonesia adalah sebuah konspirasi? Itu sepakat nggak, Mas? Kalau konspirasi apa aku nggak tahu. Cuman kalau wafat konspirasi politik. Ya bisa jadi. Konspirasi politik di Indonesia. Ya bisa jadi karena wafatnya banyak banget ya, dan pahlawan itu. Dan beritanya nggak ini kan nggak jelas, kayak ada sesuatu yang kayak menghalangi orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu nggak perasaannya Mas Pilpres kemarin? Masnya milih siapa? Apa? Masnya milih siapa kemarin? Kalau aku pada waktu itu jujur aja Pak, nggak sempat milih Pak, karena di Jakarta saya. Saya dapilnya di Jateng Pak. Sama. Saya waktu itu nggak bisa milih soalnya barangnya bagus banget Mas. Males milih. Keduanya bagus, jadi saya nggak milih, saya di rumah aja. Saya nggak bisa milih karena saya di Jakarta, dapilnya di Jateng ya wes. Oke. Tadi balik ke yang kematian petugas TPS itu jadi kita sepakat apa enggak nih kalau itu sebuah konspirasi, ada konspirasinya kasus itu? Jujur aja kalau di kasus KPPS itu kan kelelahan semua. Kalau dari jumpa pers, bener nggak sih? Kalau yang KPPS yang kemarin itu kelelahan semua ya? Iya, betul ya. Kelelahan ya, tapi kan ya ada, kita nggak tahu ya tuh diotopsi apa enggak ya. Ya jujur aja, ya tahu sendiri lah maksudnya. Ya angkanya juga belum tentu segitu kan, mungkin di bawah. Bisa jadi, bisa enggak. Nah, gitu. Ya maksud saya ingin ngebawa Mas Tirta ke mindset itu loh. Jika untuk skala lokal, nasional Indonesia, konspirasi kayak gitu bisa terjadi. Itu kasusnya Ibu Sarumpait yang hampir mengelabui kita dengan konspirasi itu. Ya itu kan konspirasi. Benar-benar. Itu maksudnya. Gitu. Ya itu kan ini untuk skala yang menengah seperti itu, konspirasi itu pasti ada. Dan di lingkar pertemanan Mas Tirta masa nggak ada konspirasi? Pasti ada. Itu hampir pasti ada. Pasti ya makanya. Jadi kita ini kayak apa ya? Jadi yang saya lihat narasi besar dari mainstream media sejak Dedi pas saya ngangkat masalah teori konspirasi itu mungkin tidak terdeteksi oleh radarnya mainstream media.
Tapi ketika dia ngangkat, itu tiba-tiba mainstream media serentak menggiring opini kalau orang-orang percaya teori konspirasi itu adalah orang gila gitu. Dan itu kalau menurut saya aku kurang setuju sih. Iya, itu berbahaya banget. Dan yang terakhir tadi pagi Tirto ID, sebuah portal media yang saya sangat hormati lah gitu. Saya pikir mereka independen, mereka ngerilis juga artikel yang menggiring opini kalau orang-orang yang menyukai teori konspirasi itu adalah orang-orang yang miskin, berbahaya, dan kriminal. Nah ini kan pola, kenapa tiba-tiba pemerintah ini takut sekali sama teori konspirasi. Ketika pemerintah itu menunjukkan ketakutan atau bereaksi berlebihan, ini pasti ada sesuatu yang ditutupi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurutku justru bukan pemerintahnya sih, Mas Jering. Karena kalau nggak salah itu ciu apa air putih itu? Mau tahu aja. Jadi kalau Insto. Oh ya, anjir Insto tuh. Jadi kalau dari aku sih justru bukan pada sektor pemerintahnya ya. Karena kalau nggak salah Mas Jering itu di caption kemarin nulis statement, benar nggak? Nulis statement intinya tetap tenang, terus konspirasi ada, jangan dipenuhi ketakutan. Statement saya tuh, maksudnya kita bicara hashtag apa bicara pesan besar di pesan besar. Iya. Intinya kan kalau Mas D kan intinya percaya bahwa COVID itu ada dan konspirasi itu ada. Ya, ada. Terus kita harus tetap nggak boleh takut tapi waspada karena danger sama fear itu beda. Nah, adaptasi kalau menurut adaptasi saya betul kan? Iya, kemarin saya adu argumen sama Gendo Farah nama akunnya. Jadi sempat sedikit sengit dan akhirnya kami sepakat adaptasi itu karena kalau kita pakai kata new normal itu seolah-olah kayak meniadakan peradaban kita yang sebelumnya gitu loh. Banyak nilai-nilai yang sebelumnya hilang. Kalau adaptasi nilai lama tuh masih dipegang, cuman caranya agak beda gitu. Jadi pemilihan kalimat ini, karena pemilihan kalimat ini diksinya arahnya beda gitu. Betul. Oke. Jadi tadi Mas Cipeng mau ngomong apa? Jadi kalau aku yang percaya itu adalah malah menurut dugaanku tuh konspirasi itu ada untuk meningkatkan awareness. Aku setuju kalau soal itu. Karena ada beberapa statementmu yang setuju. Kalau statementmu yang satu-satunya aku nggak setuju itu cuma satu, Mas. Intinya itu yang mengatakan kayak satu gimana sih? Kamu udah bilang satu. Satu cuma satu. Nggak efektif banget sih jadi dokter. Ya satu-satunya. Gila tuh. Silakan ayo. Jadi kalau satu nih, pokoknya satu doang. Itu soal penyebab kematian, itu doang. Karena kematian itu yang terjadi di tenaga medis itu ada yang kelelahan. Mas Cipeng yang nggak setuju yang mana? Yang statement saya yang mana? Statementmu yang di caption yang sebenarnya yang mana? Pertanyaanmu kan yang bisa jadi karena kelelahan atau kelelahan. Ya itu. Karena kurang setujunya di mana? Tiga setuju dari 3 Cuk. Dari 35 kan, di mana? 25 diantaranya dokter. 35 dia dokter. Itu ada yang jantung langsung, ada yang ketularan pasien COVID karena dia nggak jujur. Ada beberapa yang kelelahan. Jadi emang imbang. Tapi emang sebagian besar finishernya COVID. Tapi yang kelelahan ada gitu. Tapi ini finisher dalam maksud Mas ketika Mas Cipeng bilang finisher tuh, jadi kalau mereka nggak kena COVID, walaupun mereka kelelahan seperti itu, mereka masih ada chance untuk survive, maksudnya? Ya, betul. Masih ada chance untuk survive. Yakin? Insya Allah yakin. Insya Allah. Ini ada kajian medisnya nggak itu? Kalau orang Kalau orang sakit, misalnya orang sakit jantung, terus dia meninggal, terus dia meninggal, terus kebetulan dia punya corona kan. Jadi anggaplah corona itu seperti kita pakai analogi yang gampang ya, analogi yang lebih gampang orang visual gitu ya, karena corona ini kan nggak kelihatan ini. Jadi kita pakai yang kelihatan, jerawat ya. Jadi ada orang lagi sakit jantung, terus dia jerawat, dia meninggal. Terus ada orang sakit diabetes, dia kebetulan jerawat juga, terus dia meninggal. Jadi apakah ada nggak narasi kayak kalau udah mereka punya jerawat berarti penyebabnya jerawat itu gitu? Ada nggak narasi seperti itu di dalam rumah sakit kalau narasi kedokterannya kayak gitu nggak ada. Cuman yang jadi masalah di sini itu adalah si COVID ini
Ini kalau misalkan kita punya faktor resiko, jadi kalau kemarin statementmu yang bilang ada faktor-faktor kayak penyakit jantung, kencing manis, kelelahan, stres, itu semua berefek pada imun turun. Oke, pasti ya. Itu fair, setuju ya. Stres, ya, WhatsApp, dapat WhatsApp kurang enak dari misal dari istri aja kita langsung drop ya. Nah, terus ini kan tekanan. Untuk istri saya nggak tahu kita lagi live nih. Dia lagi. Tahu lah pasti, nggak mungkin nggak pasti nonton ya. Pakai phone. Oke Mas, lanjut Mas. Ayo. Oke, lanjut ya. Jadi enak juga ngobrol kayak gini. Iya kan. Endingnya itu mereka kelelahan, intinya kelelahan, ada yang stres, ada psikologi, ada penyakit jantung, ada yang seperti itu, ya kan? Kita nggak tahu ya, nasib di tangan Tuhan. Nah, tapi begitu imun itu turun. Oh, maksudnya percaya Tuhan? Jujur aja saya percaya, Pak. Makanya saya juga percaya teori konspirasi. Oke, sebelum dibilang oksimoron dah duluan dia, pinter dia. Aku paham, Pak. Bagus juga defense-nya. Kalau kita percaya Tuhan, mau nggak mau kita, ya konspirasi kita nggak bisa nolak. Emang percaya bagian. Nah, cuman yang menarik adalah saya nggak percaya yang gitu Mas. saya agnostik saya. Oh, agnostik ya sampai ada. Iya. Nah, nggak masalah juga ya. Oke. Terus habis itu, si COVID ini tuh menyerang orang imunnya rendah dan dia tuh perburukan di parunya kencang. Tapi benar. Dan perburukannya rendah. Dan ini statement ya, dari analoginya aku ketemu ketua BNPB, Pak Doni, dan aku ketemu beberapa orang. Mereka mengatakan yang dihadapi tenaga medis sekarang, itu baru 20%-nya yang memiliki gejala. Dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia? Ini dari mappingnya pakai Indonesia ini? Ya, Indonesia. Dari 20% yang positif COVID ini, ya 80%-nya itu bergejala, sisa bergejala ringan, yang berat itu 20%-nya. Jadi dari 20%-nya 20% itu yang bergejala berat. Dan itu emang benar selalu rata-rata ya, bukan selalu sih. Ada yang langsung direct, tapi rata-rata ada pemberatnya. Jadi temenan. Jadi ibaratnya kalau Mas J itu ibaratnya analoginya kita lagi naik mobil di jalanan. Okay. Tapi ban kita itu sebenarnya alurnya itu udah halus alurnya udah halus bahaya ya. Udah bahaya sebenarnya harusnya. COVID-nya oli berarti. Ya betul, COVID-nya olinya. Nah, COVID-nya olinya sisanya tergantung antibodinya. Kalau antibodinya itu kuat, ya dia selamat, survive. Ya kalau dia nggak kuat. Kalau dia naik mobil kekencangan dan kena oli dan bannya halus, oke, dia kelar. Makanya kalau berarti Bang, jadi kalau statementmu yang kemarin mengatakan emang COVID itu nggak sendirian untuk menyebabkan kematian, itu aku setuju. Karena di beberapa kasus sebagian besar pasti kalau nggak ditemenin jantung, hipertensi, tekanan darah, benar kan Pak Dokter? Ya di Italia itu kan yang paling jadi orang tua. Contoh kasus yang paling jadi yang membuat orang sangat ketakutan di seluruh dunia ini kan kasus Italia itu sebenarnya kan, karena kalau di Cina mungkin orang agak mikir ya kan salahnya mereka kayak gitu, mereka makan kan waktu itu masih konsensus publiknya waktu itu masih itu berasal dari Batman gitu. Betul. Padahal Bruce Wayne nggak pernah bikin virus. Ya terus Lalu ketika yang kasus Italia itu meledak dan itu menjadi kayak cerita horor banget bagi seluruh dunia, orang langsung ketakutan banget kan. Tapi orang-orang jarang yang saya lihat di mainstream media jarang banget, bahkan tidak pernah di Indonesia mengangkat lebih dalam lagi tentang kasus di Italia adalah 99% yang meninggal di Italia itu usianya di atas 60 tahun, elderly. Iya. Ya, elderly. 99% loh. Elderly. Udah tua, dan dari 99% itu, dari yang meninggal itu 98, sekian hampir 100%-nya itu memang sudah kritis. Dan kualitas udara di kotanya Mas yang banyak yang meninggal itu? Daerah utara Italia kan, lupa kok Milan ya. Bukan. Jadi di sana kualitas udaranya tuh hampir sama dengan di Wuhan. Jadi memang di sana tuh coba Mas cari kalau ada waktu ya, Mas googling angka kematian di
Italia di kota yang sama tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya. Nggak jauh beda kok sama tahun ini. Cuman sekarang karena difabrikasi beritanya, dibumbu-bumbuin, angkanya ditambah nolnya 1 atau ditambah komanya dikurangin segala macam, menimbulkan kepanikan massa. Padahal teman-teman saya di Italia pada bilang, ya mereka ngirim video segala macam, aman kok di Italia, ini berita terlalu melebih-lebihkan. Karena tahun-tahun sebelumnya juga kematian di sana mungkin agak tinggi tahun ini. Jadi kematian di kota Italia itu mungkin tahun ini ada peningkatan tapi sedikit. Dan itu pun mungkin karena stres, karena semua orang ke rumah sakit. Jadi orang-orang tua ini, para manula ini tidak mendapat perhatian serius dari yang seharusnya gitu. Karena terlalu banyak orang stres. Balik lagi ke ilmu psikomatik tadi. Karena mereka tiap hari nonton TV, lihat handphone, COVID, masuk ke otak mereka tuh membentuk kayak realita gitu loh, berusaha membuat situasi itu benar ada. Dan itu jadi orang berbondong-bondong ke rumah sakit, jadi mereka sesak nafas ke rumah sakit. Nah, itu ini ya. Oke, jadi kalau aku motong nggak apa-apa ya? Dapat kan ya? Dapat. Maaf kalau. Ya. Nah, di sini kita tektokannya sekarang. Silakan, Mas. Jadi aku motong nggak apa-apa kan, Pli? Karena aku tahu ini Mas arahnya kemana. Bagus ini. Ayo. Iya, jadi yang pertama, pokoknya kalau dari awal tuh aku kalau yang di komen ya, aku lurusin karena netizen banyak tanya debatnya mana. Jadi di sini tuh nggak berdebat. Aku terakhir ke netizen. Kan udah diskusi judulnya. Iya, ini diskusi. Jadi awal mulanya itu adalah aku tertarik, jujur aja, kalau soal konspirasi yang aku keberatan cuma soal alasan, itu aja. Tapi kalau yang kedua, kalau soal yang namanya narasi media, itu ibaratnya kayak gini, Mas. Aku neranginya biar netizen paham. Orang naik motor ada potensi kecelakaan, ya kan? Baru tadi saya mau ngomong gitu. Oke, lanjut. Ada orang naik motor potensi naik kecelakaan, dan kecelakaan angka kematiannya juga tinggi. Oke kan? Nah, tapi kan iya kan? Gitu. Betul, kalau misalkan kita naik motor, kita kan pasti kecelakaan. Dan kecelakaan di sebuah nggak pasti. Tadi Masnya jangan bilang pasti. Kemungkinan tinggi, ya kan? Bisa mati. Dan angka kecelakaan. Saya dulu sempat lama kerja di media soalnya, Mas. Jadi saya hati-hati ngomongnya. Terus yang terjadi adalah kalau kita naik motor belum tentu kita mati kan? Kalau kita pakai helm dan kawan-kawan. Kamu kemarin naik motor deh? Masih hidup? Teman saya naik motor masih hidup. Kapan mati? Anjir, amit-amit Cuk. Nah, orangnya nggak ada, itu imajinatif. Lanjut, Mas. Nah, kalau yang Mas Cipeng ya. Kalau misalkan yang terjadi di COVID itu seperti ini, orang COVID itu berbahaya, danger, emang ada, bener, resiko ada COVID. Yang paling penting adalah orang kalau kena COVID belum tentu mati, bisa selamat. Nah, 99%. Nah, narasi selamat ini yang nggak digoreng. Ini yang jujur. Itu dia. Jadi narasi selamat ini yang digoreng. Ini kenapa saya mau melakukan ini live Instagram ini sama Mas Ipeng, karena saya tahu Mas Ipeng itu arahnya ke sana. Ini kita nih musuh kita berdua sama. Ya emang COVID loh, COVID dan jujur aja. Makanya aku dan narasi. Ya, narasi. COVID kan udah musuh bersama ini. Saya berdua yang akan kita dalami di sini ini. Kenapa seolah-olah ada narasi harapan itu dikubur, ketakutan itu dipupuk. Jadi ketakutan padahal harapan tuh ada di mana-mana kalau masyarakat mau mencari. Tapi kan sayang masyarakat kadang-kadang nggak tahu akses untuk mencari. Ketika mereka mendapat artikelnya bahasa Inggris, masyarakat nggak ngerti. Jadi ketika mereka mau nanya ke teman-temannya yang pinter, teman-temannya yang pinter tuh udah kemakan narasinya. Misalnya narasinya si Najwa gitu udah, ya aduh kita ikutin aja lah apa kata media segala macam. Susah tuh. Kan orang-orang yang anti teori konspirasi ini kebanyakan dari menengah ke atas. Kalau kita jujur ya. Orang-orang yang tidak setuju sama teori konspirasi ini kebanyakan orang-orang yang sudah nyaman. Jadi mereka tuh pikir ngapain sih kayak gitu-gitu dipikirin, udah yang penting hidup kita tetap di bubble yang sama itu, di gelembung itu gitu. Mereka nggak mau jauh-jauh. Otoritas bilang A, C. Ya. Jadi ini menggoreng itu ya, yang sembuh-sembuhnya itu ya, penggorengan itu ya. Betul. Jadi terus aku jujur aja kalau yang kita di sini tuh ada beberapa kelurusan dan kesamaan, ya kan. Nanti aku bakal bilang yang nggak setuju di Mas D pasti ada juga, dan masih ada beberapa yang nggak setuju di aku. Harus kalau itu, dari sini,
kita kesimpulan sama nggak? Kenapa kok orang stigmanya negatif banget sama COVID? Sampai pasien nggak jujur. Sampai pasien itu takut banget ngaku. Nah, ini kesalahannya siapa itu ya? Ini bener kan? Saya tidak sukanya, bukan hobi saya nyalah-nyalain orang, tapi ini kan bukan masalah saya pribadi ini. Ini menyangkut kehidupan satu negara, mungkin satu bumi mungkin ya. Ini yang memelihara environment, yang menciptakan environment ketakutan luar biasa ini terhadap hal yang sebenarnya kesempatan untuk pulihnya tuh gede banget, itu siapa, Mas? Jadi kalau yang meningkatkan ketakutan ini, ya kan, terlepas dari alasan-alasan yang ada, tapi kalau kita seperti ini itu adalah yang menyebabkan satu, pasien nggak jujur, terus yang menyebabkan jenazah sampai ditolak, ya sampai jenazah ditolak, sampai sendiri, aku ngerasain sendiri, ya, itu Mas, fatal. itu kemarin pilpres kemarin aja beda pilihan, jenazah ditolak, ini kok heran sih COVID itu. Iya, masyarakat kita tuh ya gitu. Sampai ya makanya loh, sampai aku ngerasain sendiri, Mas, sampai aku tuh pulang ke komplekku aja, aku sempet mau diusir, Mas, dari komplek. Mas, kalau di Bali jangan bilang komplek, Mas. Kenapa, Pak? Itu tempat prostitusi. Masuk sih itu serius. Kalau Mas ngomong ke orang-orang di Bali, saya mau ke komplek ya, udah ketawain, Mas, kalau sama orang Bali. Coba tanya Yuda CT lagi nonton ya. Yuda komen dah. Dia jualan coba emang dia. Komplek di Bali daerah prostitusi. Ya. Gini ya, coba punya teman orang Bali tuh? Ada? Punya. Kita belum pernah. Oke. Kita mungkin enggak temenan di akhir diskusi ini. Nah, jadi Mas. Jadi Mas ini. Kalau aku lanjutin. Dari sini tuh semua emang narasinya tuh harusnya dibangun dari awal tuh positif. Iya kan? Pertama kali itu aku masih ingat Pak Terawan itu ketika jumpa pers pertama kali, itu semua orang kan sekarang nyalain Pak Terawan ya. Pak Terawan dulu mengatakan ada satu nih, dan masih ingat, COVID itu sebuah virus yang emang bisa self-limited disease. Sembuh sendiri, betul. Iya, tapi beliau lupa mengatakan selanjutnya kalau nggak salah harus ditambah dengan kayak dirawat, bed rest, nutrisi dan teman-temannya. Lengkap. Jadi, pokoknya Pak Terawan itu terlalu santai dia ya. Ya kalau ngomong di media dia ya kayak orang ngobrol gitu loh. Tahu nggak sih kalau orang ngobrol tapi memang seharusnya iya sih. Harusnya lengkap kan. Karena kan kita berhadapan sama media dan beliau itu ngomong kalau nggak salah virus itu self-limited disease dan kalau dikasih nutrisi dia bisa sembuh kalau makanan cukup dan ditolong dengan obat-obat simptomatik. Nah, tapi kita lihat yang beredar di media apa judulnya? Ya. Ya karena itu loh, itu yang pertama dan ada narasinya kayak seolah-olah kita meremehkan. Jadi itu yang pertama. Mas, saya ingin nanya untuk statement Mas itu, saya mau ngajak Cipeng untuk sedikit berimajinasi. Misalnya yang ngomong seperti Pak Terawan tadi itu ya persis omongannya sama. Substansinya sama. Misalnya contoh Najwa Shihab. Apakah masyarakat akan menganggap itu sebuah lelucon? Tidak. Jujur aja. Aku berani. Benar. Ya, berarti ini bukan tentang message-nya sebenarnya kan? Ini tapi tentang figur yang ngomong. Tentang ini kan visual berarti kan? Visual keterikatan emosi. Aduh, Pak Terawan tuh mukanya terlalu kayak menteri biasa sih. Jadi sebenarnya itu yang aku bilang kan, kayak di awal. Tapi dan sistemnya kalau Mas lihat, pemerintah tuh sistemnya udah pengen menenangkan masyarakat. Betul, saya lihatnya begitu. Tapi masyarakat tuh terus kayak saya lihat ya ada kecenderungan masyarakat tuh agak over dalam mengkritik pemerintah tuh, mereka agak sedikit over gitu loh. Kayak terlalu nyari kesalahan, terlalu menggali-gali kesalahan, tapi mereka lupa kalau sampai akhirnya tuh kalau pemerintah tenangin itu di counter pasti sama siapa? Sama data yang disebar di media. Ini datanya dari mana asalnya? Datanya tuh contoh ketika kita pengen menenangkan masyarakat, let's say mengenai kematian atau apapun, itu rata-rata yang digoreng adalah tentang narasi buruk. Emang itu benar dan itu aku nggak bisa sebut medianya, mungkin Mas Jil pasti punya datanya sendiri kan. Jadi emang benar dan akhirnya karena narasi-narasi buruk yang dibangun ke depannya, akhirnya orang-orang jadinya takut sama si COVID ini, borong masker, borong APD. Itu jadi beruntun efeknya, borong APD, borong masker. Let the domino fall.
it's a part of the Iya, plan. domino effect ya. Nah itu yang akhirnya Itu memang part of the plan. ya itulah. Makanya kan kalau aku secara pribadi, secara dari awal Mas J itu kan gaungkan konspirasi kan dari sejak 2-3 minggu yang lalu ya. Iya, iya. Viralnya kan gara-gara vlognya Dedi sama Yonglek kan. Sebenarnya iya. Kalau Dedi sama Yonglek nggak ngangkat itu, saya mungkin kita nggak akan ngobrol kayak gini. Mungkin ini nggak akan terjadi. Jadi whatever. Dan saya percaya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi ya thanks to them. Ya terima kasih buat mereka. Jadi orang punya mungkin karena yang bicara itu yang Lex. Mungkin beberapa omongan dia tuh ketika dia bicara, kita singkat aja teori konspirasi ini, kita singkat TK ya dari sekarang ya. Kak. Biar Oke. ya, TK ya, biar nggak kepanjangan. Jadi ketika yang Lex bicara tentang TK, meskipun ada beberapa poinnya dia tuh benar, tapi orang tuh susah untuk, sama ada kasusnya seperti Pak Terawan yang tadi betul bilang itu. Ketika Terawan orang ngomong gitu dengan figurnya dia yang agak, meskipun beliau tentara segala macam. Dan saya yakin Pak Terawan tuh tahu lebih dari orang-orang lain ketahui, cuman dia tidak boleh membagi informasi itu. Iya. Ya, jadi ya ketika yang bicara masalah TK, orang-orang kayak apa sih ini orang nggak jelas. Dia tuh siapa gitu, kayak nggak ada ikatan kayak semacam publik sama Najwa kayak gitu. Betul. Jadi orang anggap itu sebagai lelucon. Dan ini yang pengen saya bilang juga dari awal, sebelum kita memulai bicara tentang TK ya, teori konspirasi. Stigma tentang TK di Indonesia ini sangat sangat jelek, tidak efektif kalau saya bilang, tidak efektif. Satu, kalangan Flat Earth ya, ini Flat Earth Society, mereka punya channel namanya Flat Earth 101. Ketika mereka hendak meyakinkan orang-orang tentang teori konspirasi yang sedang ada di apa yang terjadi saat ini, mereka seharusnya tidak memakai nama Flat Earth Society. benar, setuju aku itu Iya. setuju. Karena ini sesuatu hal yang berbeda. Itu tindakan itu seperti mereka menembak kaki mereka sendiri. Mereka lari tapi mereka nembak. Yo, hello guys, dikarenakan susahnya sinyal aku di akhir-akhir sama 30 menit terakhir, Blice juga nggak bisa, maksudnya agak sangat sulit banget untuk hadir. Dan mungkin nanti next kita akan buat diskusi lewat Zoom aja ya. Lewat Zoom ataupun Google Sheet ataupun apapun lah yang mungkin lebih better dari live ataupun YouTube live. Blice tadi udah buat closing statement, dan kalau kita nanti nekat live ini kemungkinan nggak bisa dilanjutkan lagi. Aku ingin buat sebuah closing statement. Intinya yang pertama, COVID itu ada, setuju ya. Aku sama Bli setuju, COVID itu ada, dan COVID itu bahayanya nyata, tapi bukan untuk ditakutin, tetapi untuk dihadapin, men. Kenali musuhmu, 1000 musuh kau lawan, 1000 kali kau akan menang. Dan cara untuk melawan COVID itu adalah dengan positive movement, nutrisi yang cukup, cuci tangan, lalu mendukung usaha-usaha pemerintah dalam menetapkan kebijakan, dan tegang rasa dan tetapkan empati untuk menolong sesama. Karena kita tahu gara-gara COVID ini itu menyerang segala aspek, termasuk ekonomi yang ada di dunia, termasuk Indonesia juga. So buat kalian emang masih memiliki kemampuan material untuk mencegah teman-teman yang di bawah-bawah ini yang sedang membutuhkan, kita bisa saling membantu dengan memberikan sembako atau mendukung pemberian spama. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, eranya kita harus meningkatkan amal kita. Dan berikutnya, jauhkan dari berita-berita negatif yang bisa ngebuat kita tuh semakin takut sehingga membuat imunitas kita tuh di bawah rata-rata. Karena COVID itu real, dangernya ada, tetapi jangan sampai kita tuh takut berlebihan. Hadapi dan tetap positif, karena kita tidak boleh meremehkan, tapi tetap tenang. Ini suatu hal yang selalu aku ngomong dari bulan Januari. Jangan meremehkan, tapi tetap tenang. Tidak takut, tapi waspada, aware. Dan kita harus bersama, dokter, tenaga medis, dan kita semua untuk membantu satu sama untuk kita lawan. Kita buktikan sesuai dengan OMJ, kalau benar elit global ada, ya kan? Kalau benar ya, karena teori konspirasi itu bisa dipahami. Terserah kalian percaya apa enggak ya. Kalaupun percaya, anggap itu ada, kita buktikan bahwa Indonesia bisa melalui ini dengan baik gitu loh. Kita bisa bareng-bareng. Dan khusus terkait kenapa kok dokter bisa banyak yang wafat, dikarenakan jujur aja banyak faktor ya. Beban pasien yang banyak dan kawan-kawannya itu ngebuat kita tertekan, dan karena ini penyakit yang baru dan belum tahu ini vaksinnya kapan. So satu-satunya only hope itu adalah kita semua ini untuk memutus rantai infeksi.
Dan di penelitian yang terbaru, ini penelitian yang terbaru, barusan Dokter Daru, terima kasih Dokter Daru, dan temanku Dokter Fakih, temanku juga JDN mengatakan bahwa di penelitian terbaru ada persentase yang kecil COVID itu juga menyerang orang dan menyebabkan meninggal tanpa komorbid apapun. Tapi, kembali lagi hal ini bukan berarti kalau kita kena COVID langsung mati enggak. COVID itu ada, dangernya ada, tapi bisa sembuh. So positif. Be positif, be optimis, jauhi sesuatu yang berbau negatif, together, we can do this together, kuat kita bersinar, terus cuci tangan, tetap pakai masker, jaga jarak, beli jaring pun tetap di rumah aja, dan jangan sampai teori konspirasi itu ngebuat kalian close minded, tetap open minded, sesuai kata-kata Bli J, percayalah pada hati nurani kalian, jangan gampang percaya sama siapapun, jangan gampang percaya sama Dr. Tirta, Cipeng, Bli J, atau apapun, MSM, cari berita yang sesuai kalian, baru kalian bisa mengeluarkan opini. Be open mind. Thank you, man.